apa kesini? Gue pengen ketemu si Andri. Andre? Andre. Mas Andre? Iya. Nyariin gua tuh. Mana dia orangnya sekarang? Emang ada perlu apa? Pak Haji butuh pengacara buat urusan pribadi apa gimana? Gue penasaran kemarin pengen ketemu yang namanya si Andri. Bagaimana sih orangnya? Cakapan dia apa cakapan anak gue? Kenapa bapaknya Alif mau nyari Andre? Jadi Mbak, Pak Haji tuh nggak setuju kalau Mas Andre tunangan sama Mbak. Terus ya Pak Haji diusir deh sama Mas Andre. Astaga. Andre tuh bener-bener deh. Jadi, kamu kasih nih. Oh, ngasih note. Uang. Kasih. Urgent, penting. Ya, kalau cuma kasih mas saya kasih, asal jangan kasih hati Mbak Natasha aja buat calon suami saya. Dikasih ya? Iya. Tolong ya? Ya. Oke, baik. Thank you. Yang bopel lu tambelin semua. Terus catnya juga lu tebelin, ya biar awet. Siap kok. Kelar gak kelar, harus kelar pakai jalan juga. Ya? Tapi yang preman kemarin itu datang lagi kok. Udah tenang, aman ya. Kerjain pokoknya. Mau bonus kan lu? Oke, kok. Waalaikumsalam. Nih, gimana nih? Bagus gak? Warnanya, terus eksteriornya segala. Masya Allah bagus banget kok Didi. Nay suka banget. Pasti kok Didi keluar uang banyak ya buat bantuin renovasi warungnya ibu. Enggak lah, enggak banyak kok. Makasih banyak ya kok. Nay bener-bener terharu kok Didi bantuin Nay sama ibu. Lah, Nay, udah. Setiap orang itu pasti ada ujiannya masing-masing. Kalau lagi susah, itu kewajiban Koko untuk bantu Nay. Nay tenang aja ya. Makasih ya kok. Oh iya, Nay, tadi Koko habis jenguk si Kang Oding sama si Karos. Mereka besok udah bisa pulang. Jadi udah, bilang ibu juga pokoknya jangan khawatir deh, ya. Alhamdulillah. Kok teh baik pisan, terima kasih. Masya Allah. Nay, ini warungnya udah balik lagi. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Mas Alif. Kok Didi yang sangat berjasa bantuin untuk renovasi warungnya ibu. Ya, pokoknya kalau buat Nay, apa aja pokoknya saya lakuin, Mas. Perasaanku padamu sendiri ku berharap. Masya Allah, Inaya beruntung banget ada Kondidi yang bantuin. Kalau ada Kondidi, Inaya jadi aman ya. Damai, semuanya tenang. Aduh, kenapa jadi canggung begini suasananya? Nay kan jadi nggak enak sama Mas Alif. Lihat Nay sama Kodidi di sini bareng-bareng. Biar gimana pun, Nay teh nggak ada rasa apa-apa sama Kodidi. Bujuk nih walang sangit tidur aja kerjanya. Aduh, Adidaw. Jam berapa? Udah tidur aja. Aduh. Ada Amazon. Ini kaki Ijon lagi sakit dong lu. Aduh. Ya elah lemah amat. Kemarin keracunan jamur kagak apa-apa lu kebal. Lemah. Gue dikerjain sama preman tau gak yang mau nuntut Cek Lilis. Aduh, pegel banget kaki gue sakit aduh. Handphoneku baru. Baju baru, alhamdulillah. Sombong amat lu. Wah, lobet. Cas dulu, dicas dulu. Lo cas lo di genset sono. Wah, dangdutan terus genset. Apaan? Saya tunggu di Toba Cafe jam 7, Natasha. Waduh. Mbak Natasha ngajak gue jalan, Jon. Jangan ngimpi lu. Salah kan itu buat orang lain tuh bukan buat lu.
Ya bisa aja buat gua kali ya. Lu jangan ngimpi ya. Gak mungkin Mbak Natasha yang kaya cantik mau sama lu ya. Kadal Amazon. Udah gimana bentuknya kadal Amazon? Ya siapa tahu memperbaiki keturunan. Ya, ngarep ngimpi yang ketinggian lu. Ntar malam ke orang angkasa lu nikah sama alien sono. Nikah sama alien? Gimana manggil penghulunya? Jangan-jangan itu buat gua kali. Mbak Natasha mau janjian sama Ijon. Kentut kebo. Ngarep aja lu kerja di kantor gue. Aduh, masih pegel kaki gua. Coba lagi dah. Tunggu di Toba Cafe. Aduh. Buat siapa ya? Ngimpi. Gimana besok aja lah. Gini nih kalau teleponnya nggak dibener-benerin gini deh, hubungin kemana? Aduh. Apa dia udah di jalan ya? Ya tungguin aja deh. Permisi Mbak, Ya. apa mau pesen makan sekarang? Bentar lagi nih mas, soalnya saya lagi nunggu temen kayaknya mungkin. Oke Mbak. Saya minta air mineral dulu boleh? Oh iya, tunggu sebentar Mbak ya. Apa jangan-jangan dia kehujanan? Aduh di jalan kali ya? Si Nur tuh masih tahu masih pesennya sih. Kiss opa. Seandainya kisah cinta gue kayak di drakor, pasti gue udah bisa punya anak banyak sama Mas Alif nih. Apa Pak Alif sarangnya? Siapa nelfon? Masa Mas A? Kirain Mas Alif. Ngapain sih RPG nelfon gue malam-malam? Gengges aja. Gak RPG, gak si Gita. Ampun deh. Angkat aja takut penting. Annyeonghaseyo. Halo Nur. Halo. Nur. Ya, raso cinta. Anya. Halo. Nggak kedengeran. Halo, kamu ngomong apa ya? Nur. Halo. Ya, ini denger ini, tapi lagi maskeran lagi ribet ini, Mbak Natasha. Nur, dengerin. Pesan yang saya tulis buat Mas Alif udah dikasih belum? Nih, cangkeman. Nih, pali. Saya nggak dengar kamu ngomong apa. Udah dikasih Mbak, masa nggak dikasih sih sama Mas Alif? Nggak percaya amat sama Nur. Halo? Udah dikasih ke Mas Alif. Kok dimatiin sih? Kalau Nur bilang udah dikasih, harusnya Alif udah baca dong note-nya. Kenapa dia nggak datang? Apaan sih maksudnya? Masa mesti disamperin ke rumahnya sih? Mas? Iya Mbak. Saya minta bilnya aja deh. Oke, tunggu sebentar ya. Kan gara-gara RPG terus gue nggak boleh ngomong kenceng-kenceng. Siapa lagi nih? Kapan lagi dia nih? Kapan lagi? Terus kentas.
Annyeonghaseyo, Opa. Deh, sendirian aja. Tadi aku seduh kopi, tapi pas aku minum aku malah deg-degan. Ya soalnya kopinya kepikiran kamu terus. Aku tahu kamu butuh aku, Nat. Walaupun kamu marahin aku, kamu bentak aku, tapi yang ada selalu buat kamu itu aku, bukan Alif. Saya nggak butuh laki-laki kayak kamu. Lagian ngapain sih? Ngikutin, ngintilin terus? Aku makan di sini. Aku nggak sengaja makan sih, makanya aku ngeliat kamu. Aku ngeliat kamu, aku nggak tega ngeliat kamu kehujanan. Yaudah, aku anterin kamu masuk ke dalam mobil. Aku nggak mau kamu sakit, ya? Mendingan kehujanan daripada sepayung sama kamu. Kalau butuh nggak usah gengsi. Ayo, aku bukan meeting. Masuk. Pelan-pelan dong. Awas, kepala kamu. Awas, kepala. Nay, Salim? mau pulang? Iya, mau pulang. Dari mana jam segini masih di luar? Tadi habis dari laundry ngambil di Cikokom, soalnya kan lagi ngurusin ibu, jadi nggak sempat cuci baju, Mas. Oh. Terus tadi ngobrol kelamaan deh kayaknya, jadi keburu hujan. Iya. Makanya dari mana? Tadi habis ini habis servis handphone sama beli koyok buat si Babe. Si Babe sakit pinggangnya kambuh lagi. Kasihan. Nay, mau bareng aja nggak? Ini payungnya agak gede kok. Gimana? Ini sih kalau nunggu hujan reda sih bakal nyaman banget kan. Selama ini ribuan hari ku dekat denganmu, lewati berbagai Hati-hati Licin. Pegang baju Mas Alif aja deh. Emangnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa daripada nanti nama bahaya. Nggak apa-apa, yuk. Pegangan yang benar. Dah. Apa Mas? Ular. Beneran ada ular? Ya lagi tegang banget sih. Nggak ada ular. Makanya jangan tegang-tegang. Nggak apa-apa kok. Yuk, ini kan urgent. Atau lagi mana nggak tegang? Supaya yang berdua gini sama Mas Alif. Tapi Mas Alif mau menu khusus atau mau request apa gitu? Apa aja lah. Semua makanan dari kamu pasti Mas Alif makan kok. Enak soalnya. Iya, gue mau menu apa emangnya? Apa aja? Beneran? Beneran. Mas Alif, Nay, kau bayangin Natasha, Nay? nggak usah. Saya udah kehujanan tadi kok. Nat, pakai payung, nanti kamu sakit. Saya nungguin lama loh, Mas. Nungguin saya? Tunggu. Gimana maksudnya? Nggak usah belaga bego deh, Mas. Saya nunggu itu hampir 2 jam loh. Mas malah di sini. Emang kita janjian ya? Demi Allah sih nggak ngerti maksudnya. Kira-kira Mas pikir deh. Nat, tunggu Nat. Nat, saya sama sekali nggak ngerti maksud kamu apa. Nat, buka jendela Nat. Natasha. Nat.
Mbak Natasha kenapa Mas Alif? Saya juga nggak tahu. Baru tiba-tiba marah kita saya nggak datang. Masa tuh lama nih. Ya udah kita pulang yuk, Mas Alif baju udah basah takutnya masuk angin. Iya. Pak, Mama sudah siapin makan malam kesukaan Papa. Semoga ini bisa melunakkan hati Papa. Tadi juga aku sudah sisipin obat di tas Papa. Biar Papa tahu kalau aku masih perhatian. Saya udah makan. Makan di mana? Saya ke kamar aja. Oh, Papa mau mandi dulu ya, biar Mama siapkan air hangat di batap. Nggak usah. Mungkin memang Papa sudah kenyang makan di luar. Mending aku baikin lagi. Pokoknya aku nggak akan nyerah. Loh, Papa mau kemana? Kok bawa koper? Mau tugas keluar kota ya? Enggak. Loh, ini kok bawa baju segala? Hah? Saya mau pindahin ke kamar tamu. Maksudnya gimana, Pak? Mulai malam ini kita pisah aja, ya. Saya nggak akan ke kamar ini lagi. Mama kok gitu sih ah? Aduh. Banget sih gua sampai rela hujan-hujanan gini gara-gara dia. Dia sendiri lebih milih jalan sama Ina ya. Udah datang nemuin gue. Apa? Mau kemana bawa koper? Pindah kamar tamu. Kamu kok basah? Dari mana? Enggak, tadi aku mau ke mobil di parkiran kena hujan. Kenapa mau ke kamar tamu? Apalagi sih? Papa kan kamarnya sama Mama ya? Papa ngapain pindah ke sini? Belajar aja. Persiapan kalau benar-benar nanti kita berpisah. Papa kenapa menjadi-jadi sih, Pak? Papa nggak mikirin perasaan Mama ya? Mama kamu berisik. Tiap malam berisik, nangis terus. Jadi Papa nggak bisa tidur. Oh my God, kenapa sih semua laki-laki itu egois? Papa kenapa sih? Papa mestinya perhatiin perasaan perempuan, terutama Mama, istri Papa. Ini sekarang Papa pakai bawa-bawa baju mau pindah ke sini, itu mau gimana? Selama proses persidangan belum selesai, wajar Papa keluar dari rumah ini. Tapi itu Papa nggak lakukan. Papa masih mikir kamu. Pokoknya Mama sama Papa nggak akan bercerai, titik. Ya, kita lihat aja nanti. Mediasi kedua. Udah kamu ganti dulu sana. Nanti kamu sakit.
Aduh. Aduh, si Alif kemana tuh anak disuruh-suruhnya pas sekarang belum juga balik. Diomelin katanya gue cerewet. Kau udah tua begini nih, penyakit pinggang deket. Aduh, pinggang gue. Aduh. Ada suruh-suruhnya nggak tuh bener tuh anak. Dan gue pesan online aja ah. Siapa tahu dia bisa. Apa? Online aja kali ya. Pijit online. Nah, iya bener. Aduh, nomornya gue kagak ngerti. Nomornya berapa? Tah gue salah pencet ke asrama lagi. Digambar tentara iya gue. Bodo amat ah. Aduh, apa ada baiknya gue panggil si Lei saja kali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu gue mau tanya kemana disuruh-suruhnya sama orang tua? Hah? Hujan tadi. Hujan? Mana? Mana hujan? Jangan ngarang lu. Bohongin orang tua mulu kerjaan lu. Ya di luar hujannya, masa di dalam kan ada atapnya. Kau di mana? Nih. Disuruh-suruhnya lu. Kagak tuh bener lu, anak ketua juga lu. Natasha kenapa ya? Kok dia marah banget tadi sampai hujan-hujanan kayak begitu? Ya Allah, dia udah sampai rumah belum ya? Cepetan ganti baju, sakit perut. Cepetan. Awas lu nggak ganti. Aduh, Alif! Alif, sini lu! Kenapa lagi sih, Be? Masa koyak panas kayak begini, Alif? Koyok panas lah kalau dingin es krim. Lu matiin orang tua lu. Tawa dibilanginnya. Udah gak apa-apa, itu emang obatnya begitu. Ya. Ini bukan koyok nih, barah kali utama nih gue nih. Koyok model apaan? Mana lagi nih? Lip, gue pernah lihat di TV tuh yang retak-retak gitu tuh. Tuh kalau ngobatin orang. Tuh pijit inian, pijit apa tuh namanya? Kiroprakter gitu. Maksud gue. Lagi Babe juga belum tentu cocok. Gini deh, besok kalau panggilin itu tukang urut yang kampung tuh, yang biasa. Atau enggak, Babe mau Alif kenceng-kencengin nggak? Ada Alif. Ya udah biarin aja deh. Ntar juga sembuh. Bu, ini jusnya. Bi, Bapak mana? Bapak udah berangkat dari tadi. Memangnya Bapak nggak sarapan? Tadi Bapak bilang mau sarapan sama Andre. Bapak itu gimana sih? Emang keluarga dia sekarang tuh Andre? Andre melulu. Ya sudah Bi, kalau begitu. Tolong liatin Natasha. Apa dia sudah keluar kamar, sudah rapi. Biasanya jam segini kan dia udah rapi. Suruh kesini temenin saya sarapan. Aduh Bu, tadi udah saya bangunin. Tapi kata Non Tasya badannya meriang. Jadi dia nggak makan dulu katanya gitu. Natasha sakit? Kalau begitu saya ke kamarnya dulu. Ya, bentar. Git, kayaknya hari ini saya nggak ngantor deh, badan saya nggak enak banget, meriang ya, oke. Sayang, kamu lagi sakit ya? Kata Bibi kamu nggak mau makan. Kamu kayak cuma butuh tidur deh, Mah. Ya ampun, kamu panas sekali. Kamu tuh habis ngapain?
kamu terlalu stres ya mikirin mama dan papa. Maafin ya sayang. Enggak. Aku kemarin ini cuma sempat kehujanan, Ma. Kehujanan? Kamu kehujanan di mana? Ya udah kalau gitu. Mama buatkan sop ayam. Nanti kamu makan panas-panas. Abis itu kamu minum obat penurun panas. Ya? Aku dengernya aja udah enak banget tuh, Ma. Kamu istirahat dulu. Ya, kalau ada kerjaan kasih sama Gita. Thank you, Mama. Yuk. Alif, gua sekarang baru ngomong sama lu nih. Lu kan keadaan sakit, ngapain pakai masuk kerja? Lain waktu kan masih ada waktu. Bisa deh. Ada kerjaan harus Alif beresin sama Tasya. Tapi kan lu lagi sakit, masa sih nggak dengar kata orang tua lu? Gak apa-apa ya, Alif minum obat masuk angin kemarin. Ini paling kena matahari juga hilang. Ya terserah lu lah. Dibilangin ya udah kalau emang mau kerja mah penting yang kerja dari ucapan orang tua lu. Tapi gimana? Pinggangnya dibayar? Lumayan lah. Astagfirullahaladzim, kata gue juga jangan kerja. Ya udah Alif berangkat deh. Gak usah, Salim gak usah. Nggak, bentar ketularan gue nih. Udah jalan sono. Udah, Assalamualaikum. Aduh. Astagfirullah, kan gue bilang juga apa, jadi ketularan dah gue. Dibilangin nih kagak ngerti banget. Aduh, bilang gak jadi. Celis! Sabar. Sabar, diam. Celis! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Oding, Karos, udah sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat. Celilis. Celilis, keluarlah. Karos punten banget. Ibu teh lagi tidur soalnya kan lagi gak enak badan. Kalau ada apa-apa ngomong sama Nenek aja, ada apa? Hah? Nenek sakit? Hah? Apa macam tuh? Iya, tapi tadi udah minum obat kok. Jadi bawaannya ngantuk. Jadi istirahat sekarang. Nih tahu tak? Akak kasih tahu nih ya. Akak kerugiannya besar sangat nih. Salon tutup udah berapa lama? Seminggu tau. Semenjak Kak di rumah sakit, duit keluar berapa? Duit hilang berapa? Nih, coba bayangkan. Satu hari ada berapa pelanggan? Ada yang semir rambut, ada yang spa, ada yang krim bat. Berapa duit? 300.000, 500.000 sehari kan? Kalau misalkan dikali seminggu berapa? Berapa tuh bang? Seminggu 500.000. Banyak. Banyak kan? 5 juta. 10, 5 bang. Terus? 5 juta. Mana ada banyak macam itu loh. Diam! Kalau Celilis tak nak menyelesaikan ini semua dengan segala kerugian yang telah Kak Ros dan Bang Oding alami, Kak bawa aja ke polisi. Karos, tolong jangan atuh Karos. Emang Karos teh ruginya berapa? Insya Allah kalau Nek bisa usahain, Nek pasti ganti. Tak ada cerita kalau insya Allah bisa ganti. Harus bisa ganti. Ini namanya keadilan tau. Kasih. Assalamualaikum. Tengok Lili sakit, kesian. Kesian? Tak kasihan dengan diri sendiri? Kesian. Jom kita pulang. Kalau pulang kaki apa dulu? Kanan. 1, 2, 3. Lepas tu apa? Kanan lagi kah? 2. Jalan, cepat. Ya Allah, gimana ini ganti ruginya? Nah, sama ibu kan gak punya uang sebanyak itu. Nggak mungkin juga minjem kau Didi lagi. Mau ganti pakai apa kalau minjem? Aduh, ya Allah, gimana ini? Ada aja perkaranya pakai segala nempel di tas. Ini kasih ke mana Tasya apa ke siapa ya? Lihat aja ntar lah. Alhamdulillah. Sorry banget. Gak hilang-hilang nih bersin nih. Dokter dong kalau sakit. Maaf, nggak sengaja. Anuan saya hilang tuh.
Apaan? Kertas. Ah, bersihnya sih kenceng. Ini. Ah, ya itu tuh. Ah, gini aja dah. Sekalian saya nitip ke Mbak Natasha ya. Saya nggak sih? Iya, itu punya Mbak Natasha. Kemarin nempel di tas saya. Saya udah GR aja. Saya pikir saya yang diajak nongkrong. Kok saya nggak sih? Yalah nitip. Iya, emang nitip dong bentar. Ya udah ntar saya kasihin deh. Kena masker, berobat. Maaf. Aduh. Tos, sini. Mbak Tasya tuh nggak masuk gara-gara lagi sakit. Oh gitu? Ya ampun, kasihan banget Mbak Natasha. Pasti stres dia tuh bikin perjalanan orang tuanya. Ntar habis kerja, kita jenguk yuk. Sekalian numpang makan malam. Yaudah kalau gitu pulang kantor, kita ke rumahnya ya. Bener loh? Sip. Dengar-dengar bos kalian si RPJ itu masuk rumah sakit karena takut kalah ya? Kok ada ya manusia yang nggak punya hati nurani kayak ini orang? Kita, atas, sini. Kalian dengar baik-baik ya. Kalau sampai aku menang di dalam kasus ini, aku akan menjadi penguasa di perusahaan ini. Dan aku bisa bebas untuk memecat kalian. Makanya, kalian berdua harus pintar-pintar lah cari hati buat aku. Atau paling enggak, jaga sikap kalian lah. Kalau sampai aku melihat kalian bermuka dua, atau kalian ngomongin kejelekan aku di belakangku, kalian aku pecat. Lo gak sedih? Enggak mas, happy banget, aku setuju. Maaf mas, maaf. Kalau begitu saya permisi, terima kasih. Asem. Ngestin orang itu ya, ngeselin. Gue doain semoga tuh Mas Andre kalah sama Mbak Natasha. Udah gitu orang tuanya bisa damai lagi, ya kan? Ya amin. Aku juga dukung kok. Tapi Kit, kata Nur, Mas Alif juga lagi sakit loh hari ini. Wah, kok bisa barengan gitu ya? Gokil. Kayaknya mereka pasti jodoh, Kit. Kalau itu mah gue juga aminin. Jangan sampai nih Mas Andre tuh nikah sama Mbak Natasha. Ih, gue mah gak rela. Beneran? Sama, jangan sampai ntar dikuasain perusahaan. Nasib kita gimana? Ini teh buat Yayang Alif yang lagi atit. Tenang aja, pokoknya kalau dia minum teh ini Mas Alif gak bakalan flu-flu lagi. Mas Alif, ini tehnya. Oh, makasih Nur. Emang itu teh apa? Teh rasa matcha. Kok matcha? Iya, matcha depan sama kamu. Astagfirullahaladzim, kagetin gua aja lu. Mbak Nur, teh untuk siapa? Menurut lo pikir buat lo. Ya gak mungkin dong Wildan. Buat calon suami gue yang Alif yang lagi sakit. Oh gitu. Nanti habis itu Wildan bikinin juga ya Mbak Nur? Oh, mau dibikinin juga? Iya. Bikinin apa? Bikinin teh. Enggak bakal. Gue bikinin lu kapok minta sama gue. Lalu minta bikin lu sakit apaan emang? Secara fisik sih tidak sakit, cuman cara hati mungkin akan tersakiti. Soalnya bikinan Mbak Nur kan walaupun pahit tetap manis. Bisa aja lu semut hitam. Bako dong. Apa lu ketawa sama gue? So asik lu. Akrab banget sama gue, ketawa bareng sama gue. Minggir. Hati ini terlalu sakit Mbak Nur. Hatimu linglung, kentos, Alif, mana untukku? Langit! Jika memang dia jodohku, dekatkanlah. Jika tidak, usahakan dong.
Mama siapin obat aku lagi. Kapan dia taruhnya? Kasihan Papa. Batuk-batuk terus. Obatnya pasti juga nggak dia minum secara teratur deh. Dasar bandel. Aku masih berharap Papa mau tarik tuntutan cerai itu. Kemarin Mama masukin obat. Hari ini masukin obat lagi. Cuman dia yang peduli. Saya minum obat. Ya masuk. Permisi Pak Yan. Iya. Ya. Duduk. Pak Yan. Ya, katanya, saya dengar katanya Natasha sakit, benar? Saya kurang tahu karena saya berangkat tadi pagi, Natasha belum bangun. Siapa bilang? Tadi Gita kasih tahu saya Pak Yan. Ya mungkin aja, karena semalam Natasha itu pulang kehujanan basah kuyup. Oh, ya. Saya tahu apa yang menyebabkan Natasha kehujanan sampai sakit seperti sekarang Pak Yan. Maksud kamu? Natasha itu janjian sama Alif si mediator itu di sebuah kafe Pak Yan. Tapi sayangnya Alif itu cuekin Natasha. Sampai akhirnya Natasha nunggu lama, ya udah dia kehujanan. Serius kamu? Serius Pak Yan. Saya bisa pastiin itu. Karena apa? Karena saya ngikutin Natasha Pak Yan. Saya nggak tega. Saya bener-bener nggak tega ngelihat Natasha dicuekin sama laki-laki seperti itu Pak Yan. Saya nggak tega, bener-bener nggak tega saya Pak Yan. Natasha mau ketemu siapa ya? Mas. Aku tahu kamu butuh aku, Nat. Walaupun kamu marahin aku, kamu bentak aku, tapi yang ada selalu buat kamu itu aku, bukan Alif. Natasha. Masih aja percaya sama mediator itu. Inilah Pak Yan. Ini yang saya takutin Pak Yan. Saya itu nggak mau kalau makin lama Natasha makin berteman sama Alif, itu nanti makin kekecewaan yang Natasha dapatkan Pak Yan. Bener juga kamu. Makanya Pak Yan, saya minta pertunangan saya dengan Natasha itu disegerakan Pak Yan. Karena saya nggak mau, saya bener-bener nggak mau melihat Natasha itu dikecewakan sama Alif. Itu nggak worth it Pak Yan. Makanya kamu jangan jauh-jauh dari Natasha. Kalau soal itu Pak Yan nggak usah khawatir. Karena saya sudah naruh GPS di mobilnya Natasha Pak Yan. Jadi saya bisa tahu dimanapun, kapanpun Natasha berada saya bisa tahu. Tapi maaf Pak Yan ya. Saya melakukan ini karena saya care sama Natasha. Dan saya nggak mau Natasha disakitin sama Alif. Pak Yan, saya janji untuk soal perceraian Pak Yan dan juga Tante Lina,
Saya akan bantu Pak Ian sekuat tenaga saya dan saya pastikan Pak Ian pasti akan menang dan pasti akan pisah dengan Tante Lina. Tapi soal CCTV Pak Ian, gimana? CCTV itu bisa menjadi barang bukti yang sangat kuat kalau Pak Ian dan juga Tante Lina itu selalu ada cekcok. Ya, kamu kan bisa pakai CCTV di rumah saya. Iya Pak Ian, saya tahu. Tapi kalau saya datang sendirian ke rumah Pak Ian, yang ada nanti saya diusir sama Tante Lina. Ya udah, nanti kamu ikut saya ke rumah. Gue yakin kali ini gue pasti menang dengan bukti CCTV itu. Dan Natasha... Cahaya hidupku. Mas Kentos, Jos Gandosku. Gokil. Pah, Jam berapa ini? Yuk, makan siang. kalau itu sih... Bentar. Keter lagi. Mau dulu. Kita tuh ngapain dong, ganggu aja. Sebentar ya, Nur. Untung ada kita. Apa tuh, Git? Ganggu aja. Ini aku tuh mau ada perlu makan siang. Iwau. Pak Ian yang nyuruh langsung. Oke. Ya udah, kamu handle dulu, nanti aku nyusul ke sana ya. Iya, Git. Tolong ya, Git ya. Kenapa tiba-tiba jadi kuda? Kok udah? Tuh nyengir-nyengir. Nur, aku harus balik ke kantor. Ada urusan penting sama Big Boss. Terus mamam ciangnya gimana? Mukanya ya ampun. Aduh. Gak tega. Nur, aku janji sama kamu, besok aku akan tunaikan janji-janjiku. Kita makan siang berdua ya. Tapi sekarang harus balik dulu ke kantor. Jaga hatimu buat aku ya, Nur. Jaga hati. Ada makan hati mulu gue sama lu, tolong. Happy banget kayaknya. Happy sih. Gue tempat karaoke apa happy? Tau gitu gue yain aja tuh pesen bakso, pesen somai. Somai nggak dapet, pizza nggak dapet. Mbak Natasha sakit. Assalamualaikum Mbak Nur. Waalaikumsalam. Ini Nay mau nganterin pesanan catering. Yakin gak tuh makanannya gak beracun? Ntar beracun lagi kayak berita yang kesebar kemarin. Insya Allah enggak kok, aman. Tapi kalau Mbak Nur teh nggak mau, Nay nggak maksa. Bukannya aku nggak mau sih ya, tapi kayaknya karyawan yang lain juga nggak ada yang mau tuh. Emang siapa sih yang masih mesen? Mas Alif yang suruh. Mas Alif. Wih, udah datang nih makanannya. Boleh diambil gak tuh? Lo mau? Mau lah. Iya silahkan Mas. Boleh kok, udah bisa diambil. Kok lo mau sih? Oke, makasih ya. Dapat lagi nih. Bye. Punya aku mana? Mbak Nur. Ini yang punya Mbak Nur, kalau Mbak Nur nggak mau, ntar saya bawa lagi aja ya. Jangan dong, jangan dibawa lagi. Bukannya nggak mau, tapi kan kita harus waspada. Ya kan Wildan? Jadi dicek dulu, takutnya nanti bikin sakit perut atau apa gitu loh. Ya udah kalau gitu aku cicipin dulu aja ya Mbak Inai. Mbak Nur mau makan di mana? Di belakang. Belakangan toilet. Ya itu, kalau nanti gua muntah, kalau ini beracun bisa dekat toilet langsung muntah. Oh iya. Ya kan? Iya Biar benar. bisa ngebayangin muka lu di kloset. Oh iya Mas Wildan, punten mau nanya, Mas Alif di mana ya? Mau ngasih punyanya Mas Alif. Ada di ruangan, tapi lagi pilek. Pilek? Duh enak banget ini. Oh, si panas lagi. Mas Wildan, kalau makan teh duduk, jangan berdiri. Iya, tar aja duduknya.
2 kali kagak ngapa. Kali pos. Apa maksudnya ya jam 7 di Toba Cafe? Ini jam 7 kapan ya? Apa ini not yang dimaksud Nur kemarin? Apa jangan-jangan semalam Natasha nunggu saya lagi? Daripada salah, mendingan tanya aja deh. Assalamualaikum Mas Alif. Waalaikumsalam, Nay. Aduh, maaf. Jangan deket-deket, Nay. Mas Alif lagi agak flu kayaknya, nggak masuk angin. Mas Alif. Nggak apa-apa. Mungkin kemarin aku jalan kayaknya. Ini nih mau nganterin catering, ada sop ayam, mumpung masih hangat. Iya. Mas Alif, mungkin karena kehujanan tadi malam ya. Iya, mungkin kayaknya. Tadi juga Nay dengar Mbak Natasha juga katanya sakit gara-gara kehujanan semalam. Oh gitu? Mas Alif tahu? Malah belum denger sih, ini baru tau dari Nay. Iya juga ya. Gimana Natasha? Semalam dia juga kebasahan. Mas Alif, dimakan sopnya takut keburu dingin. Iya Nay. Tapi kamu tumben kok nanya Natasha. Soalnya kan Mbak Natasha teh baik sama Naya, suka bantuin Naya juga. Gimana kalau kita jenguk Mbak Natasha? Boleh juga sih. Sambil kita cek gimana keadaannya dia. Sebentar. Kayaknya habis makan siang Mas Alif udah nggak ada jadwal mediasi deh. Habis makan siang aja gimana? Ya. Kita berangkat sama-sama. Ya, boleh. Ya udah. Makasih ya. Ya, sama-sama Mas Alif. Nah, tunggu di depan resepsionis kali ya. Ya. Aduh. Nyala. Kamu tuh ngapain toh yo pakai acara ngadet mulu. Nyala. Kalau sampai aku dipecat Pak Ian tanggung jawab kamu ya. Ayo toh yo. Kamu tuh kenapa toh? Ini salah apa lagi pakai nelpon toh yo. Akhlaknya ini lu. Kita. Halo Kit. Kit gimana Kit? Pak Ian marah ya? Marah nggak? Hah? Udah kamu handle? Alhamdulillah, kamu gokil banget sih. Makasih banyak ya, udah ambil kerjaan aku. Apa? Jemput Mbak Natasha? Yaudah, aku kesana sekarang ya. Iya, ya wes, sip. Dia cuma mau jenguk Mbak Natasha tadi. Ini gimana tuh ya? Mas Kentos, Punten, maaf mau nanya Mas Kentos teh mau jenguk Mbak Natasha ya? Ini mau kesana? Saya boleh nebeng? Nebeng? Sama saya? Sama Mas Alif juga kok, nanti bareng gitu nanti, barengan. Nyun sewu, apa nggak lebih baik Mbak nebengnya sama Mas Alif aja? Enggak, sama Mas Kentos aja, boleh? Kalau nggak keberatan ini mah. Oh, saya nggak keberatan, nggak ada masalah. Tapi ini nggak mau nyala Mbak dari tadi Mbak. Lagi mogok ini nggak tahu kenapa. Coba saya bantu. Oh, starternya sebelah sana ya? Oh, itu saya soalnya. Oh iya. Nggak mau nyala, Mas. Bismillah. Ini tandanya dulu. Ini mati kan? Nggak mau nyala, Mas. Nggak mau nyala. Wow. Mau? Kontaknya belum kamu puter. Nggak ngomong. Maaf Mas Alif repotin ini. Paling nanti Mas Alif mau mampir sebentar mau beli bingkisan sesuatu lah buat Natasha. Ya. Takutnya nggak bawa apa-apa jadi nggak enak. Oke, bentar ya. Iya. Mbak,
beneran nggak mau sama Mas Alif aja? Enak lo boncengan, lebih aman. Enggak, soalnya Mas Alif kan nggak pernah boncengan sama bukan muhrimnya Mas Kentos. Oh gitu? Wow. Gokil! Emang laki abis. Oh, mari Mbak, mari Iya, Mbak. Ya. Udah bisa ya? Bisa Mbak. Konvoy ya Mas ya? Ya, saya duluan deh kalau nggak. Saya mau beli bingkisan dulu sebentar. Oh iya, saya juga. Duluan aja nggak apa-apa. Ini laki kayak gini. Mas, hati-hati. Oh iya. Wah, tumben rame-rame pada kesini. Tapi kok nggak bilang-bilang dulu? Iya Bu, kita mau nengok Mbak Tasya. Sendiko Kanjeng Ratu. Apa betul Mbak Nat sakit? Tasya gimana Bu keadaannya? Iya, dia itu lagi istirahat, lagi tiduran dan nggak mau keluar kamar. Disuruh ke dokter juga nggak mau. Tapi sebentar ya, siapa tahu dengan kehadiran kalian, Natasha jadi semangat. Kalian tunggu sebentar, saya panggilkan, ya. Sebentar ya, saya tinggal dulu, saya panggilkan Natasha. Kok aku jadi gugup gini ya ke rumahnya Mbak Natasha? Kalau ingat kejadian semalam teh, jadi ngerasa nggak enak. Sayang, ada yang datang mau ketemu sama kamu. Siapa? Dari kantor, Gita, Kentos, sama Alif. Hah? Alif kesini? Mau jenguk gue? Alif. Sama Inayah juga. Suruh pulang aja, Mah. Oh, kenapa? Mereka udah jauh-jauh ke sini loh. Ya, aku masih nggak enak badan. Aku tuh masih kayak gini lagi bentuknya nggak malu ketemu orang. Aku juga masih pusing, nggak enak. Ya sudah, kamu istirahat aja. Nanti Mama kasih tahu sama mereka, ya. Maaf ya, Natashanya ternyata masih demam. Dan dia lagi tidur, jadi saya juga nggak tega mau bangunin. Kalau gitu tolong sampein aja salam saya buat Natasha. Semoga cepat sembuh. Terima kasih ya Nak Alif. Maaf ya, kalian jadi repot-repot datang ke sini. Gita, selama Natasha sedang sakit, tolong di-handle ya semua kerjaannya. Iya Bu, semua schedule-nya Mbak Tasya udah saya urus. Terima kasih. Ada apa rame-rame ini? Payan? Mereka ini datang ke sini mau jengukin Natasha. Tapi Natashanya masih demam, tidur. Jadi ya mereka jadi nggak tega mau ganggu. Ini sebentar lagi juga mereka mau pamit. Orang kampungan, ngapain lo kesini? Maksudnya apa ya? Orang kampungan, lu jangan munafik ya. Gue tahu, Natasha itu sakit gara-gara lu. Gue peringatin sama lu ya. Payan maaf, gue peringatin sama lu ya. Kalau sampai lu berani menyakiti Natasha lagi, gue bikin perhitungan sama lu. Udah deh. Nggak usah bikin urusan yang nggak penting sama mereka. Ayo, ke ruang saya. Wow, oke. Mau mesti orang itu kayak gitu ya? Akhlaknya di mana coba? Itu deket sama aku, gitu. Tak selengkat goleng-goleng. Kalau berani depan langsung, kami udah pergi tahu.
Ya jangan dong, adabnya kan harus dijaga. Maaf ya Kanjeng Ratu, Kentos emosi. Lihat kelakuannya kayak gitu saya nggak suka. Iya nggak apa-apa, Tos. Saya juga nggak suka sama Andre ini. Jangan-jangan Tasya sakit gara-gara kehujanan semalam nungguin saya. Pasti Mas Alif makin kepikiran sama Mbak Natasha. Yaudah kalau gitu saya pamit dulu Ibu. Baik, Nak Alif. Terima kasih ya kalian sudah datang ke sini. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita pamit dulu ya, Bu. Permisi, Sendiko Kanjeng Ratu. Mari. Kalau mau jenguk ke jenguk aja. Kenapa juga mesti ngajak Inaya segala? Bikin sebel. Tadi lu orangnya yang menuntut si Lilis. Boleh, tapi langkain dulu mayat gua. Kalau udah bisa langkain baru boleh lu. Pak Ji nggak begaduh dengan Ros. Pak Ji pikir Ros takut? Tak takut bang? Apa sabar, percuma. Apa percuma bang? Tadi percuma orang macam nih. Harus gaduh sama Bang Tony, dosa. Apa Wadidaw, apa lagi nih? Bang Odin, Kak Ros, ini masalah apa lagi sih? Kan rumah sakit udah dibayar, udah dibawain buah. Kok masih nuntut lagi? Masalah apa? Kok Didi tahu saya ikut campur? Kok Didi tahu tak? Ros ini rugi banyak tahu. Kok Didi paham kan Ros ada salon? Tahu kan? Iya tahu. Ros sehari itu pelanggan ada 5. Nah 1 pelanggan 300.000. Coba, kok Didi kalikan, ada berapa juta? 15 juta? Betul bang? Betul. Berapa bang? Banyak ya. Banyak juta-juta. Ding, bini lu serakah namanya tuh. Ini bukan masa serakah, tapi ini masa hitung-hitungan. Manajemen. Oke. Gini. Gimana kalau Bang Odin sama Kak Ros nyanyi di warungnya Bu Lilis? Ya, nanti saya yang bayar fee-nya. Ini bagus banget. Ada nyanyi, ada harga. Kan gini, kan Kak Ros bilang tadi 300.000 per orang. Ya udah, nanti dikasih 500.000. Aduh, jangan kau Didi. Salon mereka itu sepi, udah kasih gocap. Tukang ojek. Diam jelas. Tahu lu. Gimana Pak Ji? Ya, 500 ya? Mahalan. Kemahalan. Udah kasih aja Udah, dulu. Pokoknya soal uang nggak masalah. Yang penting warungnya Bu Lilis rame. Itu strategi penjualannya kayak gitu. Terima 500.000. Terima aja. Iya udah. Ya udah, kalau gitu gue ikut dah. Yang penting gue joget rame di sono. Gimana? Deal ya? Oke, deal. Tak tipu? Enggak, serius. Terima aja lah. Deal ya? Tadi 500.000. Deal ya? Deal. Bang Odin. Oke, Deal ya. Assalamualaikum. Salam. Inaya. Kok tadi Nay nggak sengaja dengar. Kok Didi mau bantu untuk cari solusi ya soal permasalahannya Kak Ros sama Bang Odin. Iya, Nay. Nggak apa-apa kan, Nay? Tak apa lah. Nggak apa-apa banget. Justru Nay teh nggak enak. Selalu ngerepotin Ko Didi. Makasih ya kok. Ya yang penting masalah Bang Odin sama Kak Ros udah nggak nurut lagi, udah selesai masalahnya. Itu yang penting. Nay pamit ke warung ya. Semuanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ciko Didi. Makan durian, makan tape. Cakep. Enak. Saya dulu ya. Mana? Ya elah. Ngapain sih kesini mesti ngajak-ngajak Inaya? Bikin gue tambah bete sih.
Masuk. Natasha. Ngapain sih masuk-masuk kamar saya? Keluar, keluar gak? Dengar. Aku ini calon suami kamu loh. Aku sayang sama kamu, aku datang ke sini, aku bawa bubur. Aku gak mau kamu sakit, aku care sama kamu. Saya nggak butuh perhatian kamu. Keluar sekarang. Tasya, kamu Keluar gak? Kamu jangan gitu dong. Saya nggak butuh perhatian Tasya, kamu. Gak, keluar. Aku selalu suami kamu. Keluar. Halo. Keluar gak? Aku Andre. Natasha. Ada apa ini? Kamu, Andre? Siapa suruh kamu masuk ke sini lancang sekali? Maaf. Tante sebentar. Maaf. Tadi saya udah ketok pintu. Natasha suruh saya masuk kok. Iya kan? Tadi kamu bilang masuk. Benar begitu? Benar? Iya bilang, tapi kan aku pikir mama. Dengar kan, Andre? Kamu itu bukan siapa-siapa. Berani-beraninya. Sekarang kamu keluar. Jangan ganggu anak saya. Iya. Tante. Ayo. Saya bisa jalan sendiri. Ya. Ayo, keluar. Jangan ganggu anak saya. Usir aja, Ma. Iya, sebentar. Aku Gak usah pegang-pegang. Aku selimutin. Enggak. Selimutin doang. Mama! Gila ya dia. Tante denger dong. Saya ini tulus sama Natasha. Tante nggak tahu kan apa yang bikin Natasha sakit? Saya tahu kamu perhatian sama Natasha. Tapi saya juga tahu kalau ini hanya akal-akalan kamu saja. Siapa yang suruh kamu ke sini? Hah? Saya suruh. Ada apa, Teh? Nggak ada apa-apa, Pak Ian. Ini cuma salah paham aja. Papa suruh dia masuk ke kamar anak perempuan kita. Suruh dia lancang sama anak kita. Papa ini gimana sih? Papa lebih peduli sama dia daripada sama anak kita. Andre mau nengok Natasha. Dia ini calon tunangan Natasha. Jadi apa salahnya? Angkat kaki dari sini. Sekarang juga. Kamu adalah biang permasalahan dari rumah tangga saya dengan suami saya. Lebih baik kamu keluar sekarang. Keluar! Ya. Saya akan keluar. Saya akan pergi dari rumah tante ini. Tapi ingat satu hal, Tante. Tante jangan pernah ngecap saya kalau saya ini orang jahat. Dede, dimin aja. Nanti lama-lama mereka akan tahu siapa yang baik. Ya, minta maaf ya. Jadi nggak enak kamu. Nggak apa-apa, Pak Ian. Kalau gitu saya permisi. Terima kasih. Belain aja terus. Gila. Berani-berani ya Tante Lina maki-maki gua. Lihat aja. Gua pastikan Natasha bakal jadi milik gua dan Tante Lina pasti akan menyesal. Dia bakal menyesal nangis guling-guling karena Natasha berhasil memiliki. Lihat aja. Alep! Alep! Mandi apa? Lep! Astagfirullahaladzim. Rapat kupingnya kali. Nanti. Sini lu. Harus sini aja dah. Sini gua mau ngomong. Ini gara-gara kehujanan kemarin nih. Ya kan lu kehujanan sakit. Si Natasha sakit. Berarti ini jodoh nih. Sekarang gimana kalau gue lamarin? Apaan sih Babe? Lamar aja. Ini ada urusan lebih penting. Orang tua Natasha itu mau cerai. Nih Alip lagi berusaha untuk ngedamain nih. Babe kawin aja. Babe aja sono. Lip, lu kelamaan. Muka ganteng kayak begitu. Kapan lu nyari perempuan? Kalau ada perempuan, lu tembak, beresin udah. Mau nunggu apa lagi? Jangan malu-maluin orang tua lu. Orang tua punya banda buat siapa kalau bukan buat anak? Nih gue ajarin caranya. Pacaran sama orang. Deketin. Nah, langsung tembak, beres udah. Tembak, mati tembak. Kayak Babe pakar percintaan aja. Ibu aja kabur.
Jangan soal ibu yang dibawa-bawa. Yang penting elu dengar kata orang tua. Elif, lu jangan salah. Gue lagi muda, lebih cakep dari elu.